Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amyana, tutor kesetaraan paket C di PKBM Al-Ghazali, Desa Luwu Banjar, Kecamatan Luwu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pendidikan kesetaraan, khususnya program paket C setara SMA di PKBM Al-Ghazali, memegang peranan penting dalam menyediakan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak menempuh jalur pendidikan formal. Melalui implementasi pembelajaran mendalam dengan judul Getah Karet, Gerakan Edukasi Transformasi Hasil Karet dan Sejarah Kita, kami menghadirkan pemahaman konseptual, koneksi antar ide, dan transfer pengetahuan di berbagai situasi. Berikut praktik baiknya, selamat menyaksikan. Saya menjadi tutor kesetaraan paket C kelas 11 dengan materi sejarah tanam paksa. Warga belajar saya sangat heterogen, mulai dari petani, buruh, ibu rumah tangga, dan anak putus sekolah. Mereka memiliki pengalaman hidup yang beragam, tetapi sering terkendala oleh literasi akademis, keterbatasan waktu, dan persepsi bahwa sejarah adalah hafalan belaka. Tantangan bagi saya adalah mengintegrasikan sejarah dan ekonomi lokal. Tantangan terbesar adalah meyakinkan warga belajar bahwa penderitaan petani di abad ke-19 relevan dengan harga getah karet mereka hari ini. Selanjutnya, warga belajar dewasa seringkali resisten terhadap aplikasi kompleks berbasis teknologi. Game-based learning harus sederhana, visual, dan mudah diakses hanya dengan HP standar. Yang pertama tentang apa ini? Kopi. Yang satunya bawah teh. 1830 sampai 1870. Paksa adalah aturan di masa penjajahan. Setelah tutor menyajikan materi, dilanjutkan dengan bermain games getah mentah versus getah matang. Game ini mengaitkan konsep penderitaan harga getah yang rendah, menggambarkan eksploitasi dan perlawanan dengan inovasi dan solusi. Aplikasi Wayground-nya, ya. Kita lihat ya hasilnya ya. Nomor siapa? Ayo, Bambang, mana Bambang? Nomor 2-nya Bayu. Bayu mana? Oke, seru ya permainannya. Oke. Nah, setelah setelah mengikuti games tadi ya, games itu adalah pemahaman kalian tentang sistem tanam paksa di zaman dulu, tapi dikaitkan dengan situasi kita zaman sekarang. Sekarang siapa yang bisa menanggapi tentang games yang telah kita laksanakan tadi? Apa sih yang terpikir di benak kalian? Ada yang bisa? Oh ya, boleh, silakan. Karena pada saat ini hampir sama dengan pada zaman dahulu. Karena pada zaman sekarang masyarakat itu harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kita itu tidak diberi kebebasan, Bu. Karena para pengepul itu sudah menargetkan harganya. Jadi para warga ini tidak bisa, tidak bebas. Baik, terima kasih pertanyaan. Oleh karena itu kita sebagai warga belajar ya harus bisa sekarang bagaimana kita membuat inovasi supaya kita tidak merasa terjajah. Apa yang harus kita lakukan seperti itu ya? Nah, Ibu sudah menyiapkan sebuah proyek mini ya. Nanti kita akan berkelompok ya menyelesaikan satu proyek yang proyek ini bertujuan untuk mencari solusi membuat produk agar kita tidak terkungkung, tidak terjajah oleh kebijakan-kebijakan yang ada di yang dibuat oleh suatu kepentingan. Pada fase mengaplikasi ini, warga belajar diberikan proyek mini berupa inovasi produk simbol perlawanan dari petani karet lokal. Warga belajar berkelompok berdasarkan latar belakang mereka, misalnya petani, ibu rumah tangga, buruh, dan lain sebagainya. Untuk mengaplikasikan ide perlawanan dalam bentuk brainstorming produk berbahan dasar karet yang memiliki nilai jual, misalnya mainan, tatakan gelas, atau piring anti-slip, gantungan kunci sederhana, atau produk gelang tangan.
Setelah warga belajar selesai membuat draft desain produk disertakan dengan slogan perlawanan, akan dilanjutkan dengan fase merefleksi, yaitu akan mengundang kemitraan belajar dan juga refleksi dari peserta didik dengan cara mempresentasikan desain produk mereka. Proyek inovasi produk simbol perlawanan dari karet lokal. Judul: tatakan gelas atau piring anti slip dan tahan panas, seri dinding karet. Bahan dasar: karet lebar tipis. Konsep desain berbentuk geometris lingkaran persegi. Baca untuk Bukan sekedar karet, ini daya cengkraman nilai bukan harga benar. bukan harga rendah. Oke, keren ya slogannya. Tepuk tangan dong. Ya, setiap kelompok sudah membuat produk, desainnya ya, desain dulu kita ciptakan produknya baru desainnya. Kemudian sudah ada logonya ya. Nanti masing-masing kelompok untuk minggu depan ya, untuk pertemuan berikutnya kita upayakan mini project kita ini terwujud produknya. Sekarang Saya Samsul Hadianto yang akrab dengan panggilan Anto. Bang Anton. Dan itu kita ambil getah karet, kita oleskan di situ. Dan yang satunya lagi ini yang karet juga, karet yang sudah kita persiapkan. Tidak usah terlalu berat, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan, itu juga dioleskan. Ya, silakan. Untuk kesimpulan hari ini, kami jadi memahami materi sejarah tentang tanam paksa yang abstrak menjadi analisis kritis. Baik teman-teman ya, pembelajaran kita pada hari ini telah usai ya. Semoga rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan itu akan memberikan manfaat bagi kalian warga belajar untuk bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu Andi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harni, siswa paket C PKBM Al-Ghazali. Alhamdulillah, kami pada hari ini telah belajar bersama Ibu Arni dan teman-teman dan mempelajari banyak hal tentang sejarah tanam paksa yang berkaitan dengan kehidupan di bidang ekonomi, yang menghadirkan mitra usaha yang memanfaatkan produk getah karet. Dilanjutkan bermain game dengan tema getah karet versus getah matang. Semua ini merupakan simbol eksploitasi masa lalu dan perlawanan masa kini. Setelah itu kami membuat proyek ini dan dengan tema inovasi produk simbol perlawanan karet lokal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrul Latif, SPJ MPD. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Ariana atas praktek pembelajaran mendalam yang telah dirancang dan dilaksanakan pada mata pelajaran sejarah kelas-kelas. Yang Ibu Ani lakukan sungguh luar biasa dan mencerminkan komitmen terhadap kualitas pendidikan di PKBM Kesetaraan Paket C kita ini. Yang pertama, keberhasilan dalam menggali pemahaman kontekstual. Aspek yang sangat menonjol adalah kemampuan untuk membawa topik sejarah yang kompleks menjadi relevan. Yang kedua, inovasi dalam aplikasi dan proyek nyata. Ibu Ani berhasil menjembatani teori sejarah dengan praktek nyata dan kewirausahaan yang sangat penting bagi peserta pendidikan paket C di PKBM Al-Ghazali. Secara keseluruhannya, praktek ini adalah contoh yang nyata bagaimana pembelajaran kesetaraan dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki karakter dan kesiapan untuk berkontribusi pada ekonomi dan komunitas mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkesan melihat bagaimana Ibu Arniana berhasil menerapkan pembelajaran mendalam dengan baik. Yang pertama, tentang inovasi mengubah sejarah menjadi pengalaman. Bu Arni ini benar-benar berhasil membuat sejarah tanam paksa menjadi relevan dan interaktif melalui diskusi kontekstual dan game yang sangat menceriakan. Bu Arni tidak hanya menumbuhkan kreativitas, namun juga menanamkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta didik di PKBM Al-Ghazali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.